Ana Syarif Hidayatullah. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual NPM 2242307. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Proyek Pembuatan dan Pengembangan Prototipe Metaverse dan Digital Twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha dalam lingkup 3D Modeling Aset tahap 1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah karena berkat izinnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Laporan penelitian ini disusun sebagai pendukung proses belajar mengajar perkuliahan research method dan membuka wawasan mahasiswa pada jurusan desain komunikasi visual. Saya harap penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap setiap orang yang membacanya dan juga menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bimbingan sehingga penelitian ini bisa dibuat dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada Pak Asmui Mansur dari Ketua PLT STM Bandung dan dosen Kaprodi Research Method Pak Dedi Darsono. Untuk langkah pertama di sini ada daftar isi. Bagian 1 ada kata pengantar, kedua daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan. 1.1 ada latar belakang, rumusan penyelesaian masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, susunan laporan. Bab 2 pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha. 2.1 ada metaverse, 2.2 digital twin. Bab 3 penjelasan tentang penelitian, ada metaverse digital. Bab 4 penghasilan dan pembahasan kekurangan dan revisi yang telah dilakukan metaverse digital twin. Dan ada juga hasil dari metaverse dan digital twin, ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 3. Untuk bab 1 di sini ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi tentang berkembangnya teknologi di dunia, terutama di era Society 5.0. Dengan cepatnya perkembangan tersebut merubah gaya hidup pada masa sekarang. Contohnya adalah metaverse dan digital twin. Mark Zuckerberg mengumumkan pada 29 Oktober 2021 bahwa Facebook akan mengubah namanya menjadi Meta dan juga melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan teknologi metaverse. Banyak orang melihat metaverse sebagai kata baru, namun konsep metaverse bukanlah istilah baru. Kata metaverse pertama kali muncul pada tahun 1992 dalam sebuah fiksi spekulatif berjudul Snow Crash oleh Neil Stephenson. Dari 1.2 selanjutnya ada rumusan penyelesaian masalah. Jadi setelah kita baca latar belakang di atas, dapat kita lihat bahwa metaverse merupakan salah satu peluang besar untuk perkembangan dalam dunia desain komunikasi visual tersendiri. Dari saya mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu diantaranya adalah: pertama, bagaimana pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha dalam lingkup 3D modeling. Yang kedua, apa saja software yang digunakan dalam pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha atau DDG. Yang ketiga, apa saja kendala yang dialami dalam pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha. Nah, untuk selanjutnya ada di bagian 1.3 menjelaskan tentang ruang lingkupnya. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini tercakup pada proses pembuatan dan pengembangan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha. Untuk 1.4 ada tujuan dan manfaat penelitian. 1.41 tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian di antara lain: 1. Mengetahui pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha. Yang kedua, mengetahui software yang digunakan dalam pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Pati Ukur dan Ganesha. Yang ketiga, memperbaiki dan mengevaluasi pembuatan prototipe metaverse DDG. Selanjutnya ada 1.4.2 manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan laporan penelitian adalah sebagai berikut:
Satu, pendukung proses belajar mengajar, perkuliahan riset metode, dan membuka wawasan mahasiswa pada desain komunikasi visual. Yang kedua, membantu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi terkait pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Patikur dan Ganesha. Selanjutnya ada bagian 1.5, metodologi. Jenis data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: A. Metode deskriptif dengan pendekatan teknik analisis. Bab 1 pendahuluan bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari isi laporan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan teori. Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang diambil dari beberapa literatur menyangkut tentang fenomena metaverse dan digital twin. Untuk bab 3, metode penelitian, bab ini memaparkan proses bagaimana pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Patikur dan Ganesha. Untuk bab 4, pembahasan bab ini khusus menguraikan tentang hasil dan diskusi dalam penelitian ini terkait dengan karakteristik ruang bersama di Kampung Wanasari, Denpasar, Bali. Bab 5, penutup bab ini mencakup kesimpulan dan saran mengenai penelitian tentang pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Patikur dan Ganesha. Untuk bab 6, ada penutup bab ini berisi dari referensi-referensi yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya masuk ke bagian bab 2, yaitu tentang pembuatan prototipe metaverse dan digital twin Dago di Patikur dan Ganesha atau DDG. Di sini saya memasukkan tabel metaverse, judul jurnal dan hasil reviewnya. Untuk yang pertama, metaverse or simulacra adalah Roblox, seperti Roblox, Minecraft, Meta, and the Throne of the to virtual reality for education, socialization, and work. Hasil reviewnya, multiverse awalnya merupakan teknologi yang diciptakan dengan fokus membuat lingkungan virtual di mana setiap penggunaannya bisa terkoneksi satu sama lain dengan virtual experience yang berbeda. Penerapan realistis virtual baru ini menghadirkan peluang yang sangat fleksibel dan luas untuk diterapkan pada banyak aspek kehidupan, seperti pada